Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Andreas Prastio, Gembala Sidang dari Gereja Baptis Indonesia Jati Bening, cabang Sentul City. Dan di kesempatan ini kita bertemu dalam sapaan Gembala BPD Jabatara. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang penting bagi setiap kita, dan ini menjadi bagian dari dasar iman kita kepada Kristus. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kesempatan ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan nyatakanlah kehendak-Mu, supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal, bertumbuh, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di momen yang indah ini, saudara, yaitu di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang-orang percaya menyadari, mengerti, dan memegang bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah bagian dari satu dari 5 pondasi iman di dalam Kristus Yesus, bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, bahkan nanti di hari Pentakosta adalah sebuah rangkaian 5 peristiwa iman percaya Kristen yang mendasari bahwa kita menjadi orang-orang yang bersyukur, berbahagia, hidup sebagai orang-orang percaya. Dan firman Tuhan yang mendasari di kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya mau sampaikan untuk Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebuah pendelegasian dan juga legitimasi dari Kristus terhadap orang-orang percaya dan terhadap para rasul dan para murid yang saat itu menyaksikan Kristus terangkat ke surga. Kenaikan Yesus Kristus menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam iman kita. Oleh karena apa, saudara? Kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes ayat yang pasal ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, momen di mana kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan sebuah peneguhan bagi setiap kita bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa ketuhanan Yesus tidak diragukan. Ketuhanan Yesus, keilahian Yesus tidak diragukan. Oleh karena Dia berkuasa atas kehidupan ini, atas kematian, bahkan juga atas alam semesta. Hukum alam semesta tidak cukup mampu membuat atau menahan atau menghalangi Kristus menyatakan kemuliaannya. Sehingga Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, 10, 11, mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, ditutupin oleh awan. Hukum alam tidak dapat menahan, menghalangi keilahian Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Bagi kita dalam kehidupan yang sekarang ini, yang Yesus sampaikan di Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13, dikatakan di sana lebih penting dan menjadi sesuatu yang sangat berguna dengan Kristus terangkat ke surga. Karena itu Dia akan mengutus Roh Allah, Roh Kudus, penghibur yang akan memimpin kita, yang akan menyingkapkan perkara-perkara besar, yang akan membuat kita mampu menghadapi, menjalani, dan menggenapi misi Allah atas setiap orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, makna kenaikan Kristus bagi kita yang pertama adalah memberi kuasa. Dengan Kristus naik ke surga, terangkat ke surga, Dia memberikan kuasa kepada kita.
Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ayat 8 tadi berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, yang pertama berbicara tentang makna kenaikan Yesus Kristus memberi kuasa bagi kita. Memberi kuasa, dunamos, power, dinamit, dapat mengalahkan segala tekanan. Dinamis, relevan, fleksibel. Dia dapat dalam segala situasi untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Kuasa itu menjadi penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini memberikan makna penting yang pertama, bahwa ketika kita percaya Yesus, Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memeteraikan kita dengan kuasanya. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita hidup dengan kuasa Allah itu? Kuasa yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi untuk kemuliaan Tuhan yang benar. Ayat yang keempat, kalau kita perhatikan dari Kisah Para Rasul yang pertama, saudara, dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku. Lalu saudara, hal bagaimana mengalami kuasa Tuhan, karena Dia sudah memberikan kuasa. Bagian kita bagaimana kita mengalami kuasa itu. Dari ayat 4 ini kita bisa melihat bahwa ketaatan pada perintah Tuhan menjadi kunci bagaimana kuasa itu kita alami dan nyata menolong, memimpin, dan membuat kita menjadi orang-orang yang bersukacita, yang berbahagia. Ketaatan kita di dalam melakukan perintah Tuhan. Tuhan memberikan pesan, perintah kepada murid-muridnya, jangan kamu meninggalkan. Kata ini memberikan pengertian sebuah hal yang penting, perintah yang telah disampaikan. Jadi menaati perintah yang telah disampaikan. Perintah apa yang telah disampaikan untuk kita taati, saudara? Yaitu firman Tuhan. Alkitab itu menjadi bagian dan rangkaian yang penting untuk kita taat terhadap apa yang Tuhan sudah katakan, supaya kita lakukan. Sehingga kuasa firman, kuasa yang daripada Allah itu akan hadir menolong, memimpin, memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dari ayat 4 juga, untuk kuasa Allah yang diberikan kepada kita, memimpin, menyertai, memampukan kita mengalami mujizat Tuhan. Di sana dikatakan berpegang pada janji Tuhan, setia menunggu waktunya Tuhan. Yesus berkata menyuruh mereka tinggal sampai janji Bapa itu tergenapi. Sampai di mana Roh Allah dicurahkan atas mereka. Dan kita tahu, bicara tentang waktu, Allah lah waktu. Allah lah yang memegang kendali. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lama. Semuanya indah pada waktunya di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat bisa bertahan di dalam menantikan janji Tuhan? Yaitu hanya dengan berpegang kepada janji Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka ketika kita berpegang pada janji Tuhan, memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, mau sedang susah, mau sedang senang, tetap setia berpegang janji Tuhan, taat melakukan perintahnya, maka apa yang Tuhan tetapkan akan tergenapi dalam kehidupan. Kita akan menyaksikan, kita akan mengalami kuasa yang besar, dunamos, dinamis, Roh Allah itu yang ada di kita.
nyata menyertai hidup kita. Amin, saudara. Makna yang kedua, saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan ayat yang ke-8 bagian B, kamu akan menjadi saksi. Tuhan tidak hanya memberikan kuasa kepada setiap orang-orang yang percaya untuk dapat menjalani, menghadapi, mengalahkan dunia ini yang membuat kita tidak dapat bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan tugas, kamu akan menjadi saksi. Tugas apa yang Tuhan berikan bagi kita? Amanat aku. Tidak ada tugas yang lebih penting selain dari amanat aku, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu menceritakan apa yang kita alami dari Tuhan. Menyampaikan apa yang kita lihat, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam mengerjakan tugas, kita harus siap dimuridkan dan memuridkan. Kita harus mau untuk belajar menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita harus berani dan siap melakukan perintah Tuhan. Dan inilah sepanjang umur hidup kita, di tugas ini tidak akan pernah hilang. Sepanjang hidup kita, kita harus terus mau dimuridkan, memuridkan dan dimuridkan, saudara. Jangan malas, jangan ogah-ogahan. Kalau dikasih tugas untuk melayani, kalau disuruh ibadah, jangan ogah-ogahan. Kalau suruh baca firman, jangan ogah-ogahan. Kalau ketemu orang menceritakan, oh dulu aku bergumul gak punya pekerjaan ketika aku berdoa, ketika aku sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga aku mendapatkan pekerjaan, usaha, pasangan hidup dan semuanya, saudara. Tugas kita yang Tuhan ingin kita lakukan, menjadi pribadi yang dimuridkan supaya bisa memuridkan, menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan supaya orang lain mengalami kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan supaya janjinya itu tergenapi. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita tahu banyak, kita ngerti banyak tentang firman Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukan, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagi kita. Karena itu kerjakan tugas yang Tuhan berikan, menjadi murid dan memuridkan, menceritakan kasih Tuhan supaya orang lain mengalami kasih Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Jangan malas kalau sudah diberkati, jangan malas kalau belum diberkati. Setialah dan taatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Makna yang terakhir, saudara, ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, di dalam Yesus, di dalam Kristus, makna kenaikan ini bukan hanya dia memberi kuasa, bukan hanya dia memberi tugas, tapi di dalam Yesus dia memberi kepastian. Ada kepastian di dalam Tuhan. Dunia ini tidak ada kepastian. Semuanya bisa berlalu dan cepat berlalu dunia ini. Karena itu jangan kau sandarkan harapanmu, jangan kau sandarkan pikiranmu, jangan kau sandarkan hidupmu pada dunia ini. Karena dunia ini akan cepat berlalu. Yang dulu ada, yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Dan yang akan ada, sudah ada jauh sebelumnya. Segala sesuatu ada waktunya dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan, semuanya ada kepastian, saudara. Semuanya ada kepastian. Kepastian yang pertama di sini diajarkan pada kita bahwa Yesus pasti datang yang kedua. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti datang yang kedua. Karena dikatakan di ayat 11, dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Apakah kita sudah siap menyambut Tuhan kita? Apakah engkau sudah mengerjakan tugasmu? Apakah kuasa yang dia berikan memimpin engkau untuk engkau mampu mengerjakan tugasmu? Pertanyaan menjadi penting. Kalau kita lalai, kalau kita belum melakukannya,
melakukan sesuatu yang membahagiakan. Karena itu, hiduplah di dalam kepastian pada Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan pasti datang yang kedua, mari kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kuasa-Nya, dalam ketaatannya, dalam kesetiaan kita, dan lakukan tugas. Terus mau dimuridkan dan memuridkan, menceritakan kasih kebaikan Tuhan, dan setia melakukan firman Tuhan. Maka ketika Dia datang yang kedua, kita akan menjadi orang yang berbahagia, karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikut memerintah di dalam kerajaan-Nya. Amin, saudara. Iya. Inilah arti kehidupan kita. Bahwa kita rindu, kita mau ketika Dia datang yang kedua, kita menjadi orang-orang yang turut bersukacita karena memerintah bersama dengan Dia. Kepastian apalagi di dalam Tuhan, saudara? Adanya tempat bagi kita. Kepastian bahwa ada tempat bagi kita. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka ketika itu sudah tersedia, aku akan datang kembali. Saudara, di dalam Yesus ada kepastian, ada tempat bagi kita. Orang-orang yang hidup dengan kuasa-Nya. Orang-orang yang mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Karena itu jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan pernah engkau ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan sukses, dalam keadaan susah, dalam keadaan berhasil, dalam keadaan gagal, tetaplah engkau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kuasa-Nya dan mengerjakan tugas panggilanmu sebagai orang yang sudah ditebus. Karena tempat sudah pasti ada bagi kita. Kepastian yang terakhir juga bahwa Tuhan pasti menyertai. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai selesai tugas kita di dunia ini. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita. Penyertaan Tuhan akan menolong kita. Penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang indah. Ketika kita hidup di dalam kuasa-Nya. Ketika kita mengerjakan tugas yang Dia berikan. Matius 28 ayat 20 berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kepastian yang tidak pernah ditambah. Kalau kita ada seperti apa kita ada hari ini. Dalam keadaan apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Semua karena Tuhan menyertai. Kalau dalam keadaan baik, sukses, sehat, kuat, bahagia, Tuhan mau engkau menjadi berkat. Kalau dalam keadaan yang sedang susah, yang sedang bergumul, yang sedang menderita, Tuhan sedang melatih engkau untuk tetap kuat, berani, dan percaya untuk mengalami mujizat-Nya, supaya engkau bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu kepada orang lain, dan orang lain diselamatkan. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita menjadi orang yang bersukacita dengan tetap percaya, dengan tetap setia, dengan tetap taat dan bertanggung jawab melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.